ada dakwahnya akan semakin besar dan semakin berkembang. Tapi tugas kita bukan untuk memikirkan masa depan itu seperti apa. Hari ini kita berbuat untuk hari ini dan maksimalkan hari ini. Oleh karena itu Ustaz sekalian, jangan setengah-setengah dan kasih sisa-sisa tenaga yang ada. Jangan akan pikirkan, aduh apa saya dapat, apa saya akan lakukan, apa yang saya. Jangan. Hari ini kita dapat tugas di tupoksi kita masing-masing, kasih sepenuh hati, jiwa, raga. Jangan setengah-setengah. Aduh saya kan hanya transit di Imam Bukhari ini. Paling nanti saya akan ada yang akan datang mengambil dan meminang saya sebulan lagi. Ini biasanya terjadi di ustazah. Ya. Perputaran guru itu banyak terjadi di ustazah. Karena sebentar-sebentar selang satu pekan sudah ada yang datang bertanya, cuti dan dibawa pergi, sehingga membuat Ustaz Iklimin hanya bisa gigit jari. Kasihan nama antum saya tahu nih. Akhirnya objek penderitaan antum. Tadi beliau sudah care sama saya tadi. Dia bilang bisik-bisik ke saya, Ustaz, ada nggak di Mataram satu? Ada insyaallah. Ya gampang, nanti kita atur. Saya sudah diberang ke samping aja, mumpung dekat. Di samping banyak. Iya. Yang di sebelah kamu tanya tentang Ustaz ini, masya Allah orangnya baik, masya Allah. Itu sudah saya kasih apa? Tazkiyah dulu, masya Allah. Jangan setengah hati, berikan sepenuhnya untuk bekerja di pesantren ini. Terserah nanti kita akan bisa ya. Suatu saat mungkin Allah takdirkan kita akan pergi dari pesantren ini, tapi ketika kita di sini itu berikan sepenuhnya. Jangan hanya sekedar transit di sini. Walau mungkin transit, maka pada saat transit berikan sepenuhnya. Ide, tenaga, pikiran, semuanya berikan. Karena itulah kita. Dan jangan lupa, setiap tempat yang kita singgahi itu akan merekam jejak kita. Jangan lupa ya, ustazah sekalian, yang ingin sebentar-sebentar di tempat ini itu memang sebentar ya, tapi jangan lupa dalam ruang kehidupan kita, setiap hal yang kita lakukan itu akan menjadi rekaman tentang kita ke lingkungan kita. Dan itu akan terekam di orang-orang sekitar kita. Ketika suatu saat ada orang bertanya tentang kita, maka rekaman-rekaman itu akan keluar tentang kita. Kalau kita orangnya tidak konsisten, tidak komitmen, maka lingkungan akan merekam itu. Suatu saat kita ditanya gimana tentang Ustadz Syahrul. Oh orangnya masya Allah komitmen, tidak pernah lepas kacamata, selalu duduk di depan, pandangan tajam terhadap politik, masya Allah. Luar biasa kan? Dan itu adalah aset. Tadi sampaikan ya Ustadz sekalian, rekaman diri kita ke lingkungan kita itu adalah aset kita sebenarnya. Oleh karena itu buat rekaman, berusaha semaksimal mungkin, minta kepada Allah buat rekaman positif tentang kita. Tapi bukan pencitraan maksudnya. Totalitas kita itulah yang akan menjadi rekaman positif kita ke lingkungan kita. Seandainya mungkin suatu saat ya Mudir memilih siapa sih yang bisa dikasih amanat yang lebih besar yang sedang ada sekarang, Ustadz Fulan apa Ustadz Fulan, maka akan keluar semua rekaman-rekaman tentang kita selama kita ada di sini. Dan itulah landasan biasanya Mudir memilih amanat tanggung jawab yang ada. Ustazah juga demikian. Jangan nikah sama ustazah ini. Susah, susah. Misalnya orang santrinya pada menderita, santriwati misalnya, semua akan merekam tentang kita. Oleh karena itu, Ustaz sekalian kami mengajak ustazah semuanya, mari keluarkan semua yang terbaik selama kita di sini. Karena kita sedang membuat rekam jejak kita di tempat ini. Dan kami berharap cerita tentang kita pribadi itu selalu indah. Ketika orang menyebut kita, bukan kita ingin dipuji dan disebut ya, atau bukan ingin membuat pencitraan. Kalau membuat pencitraan, pura-pura membuat pencitraan itu suatu saat dia akan ketahuan belangnya, akan ketahuan, tidak bisa sembunyi. Kita ingin ngasih aslinya kita, bekerja untuk Allah Subhanahu Wa Taala di jalan Allah dengan ketekunan, kesungguhan semua. Dan semoga itu menjadi pahala bagi kita semua. Jangan sampai kehadiran kita di pesantren itu dengan sisa-sisa semangat dan sekedar melepas kewajiban. Datang astagfirullah.
sejam saya di Membukhari, ngebut dia pakai kecepatan Rossi itu, karena sisa waktunya tinggal berapa menit. Jangan. Ustadz semua harus bisa pastikan jadwalnya dengan baik, jamnya dengan baik, jam berapa ngajar, jam berapa ngajar. Saya dengar cerita luar biasa tentang Syekh Abdul Razak ya. Syekh Abdul Razak kan kita kenal semua kan. Ternyata salah satu rekaman tentang beliau yang selama ini di Madinah beliau jadi dosen itu tahu apa rekaman yang disampaikan oleh murid-murid, termasuk Ustadz Jabir itu murid beliau. Ustadz Jabir yang sudah ngasih materi, Ustadz Jabir sini belum ya? Ustadz Jabir itu adalah salah satu muridnya Syekh Abdul Razak di Madinah. Beliau seangkatan Ustadz Firanda. Ustadz Jabir itu seangkatan Ustadz Firanda. Ketika tes masuknya itu Ustadz Firanda. Jadi kan bahagia kita punya teman nih. Saya ini temannya Ustadz Firanda loh dulu misalnya dulu kan. Nilai jual tuh naik. Ya. Misalnya Ustadz Iklimin sudah kenal saya, betul. Saya ini temannya Pak Gun loh ini. Kalau ada hasil bagi dua sama saya. Mungkin pakai nama saya soalnya. Mungkin pakai nama saya. Tahu rekaman Ustadz Syekh Abdul Razak, tahu rekamannya? Ternyata beliau dikenal sama mahasiswanya sebelum bel lagi 1 menit itu beliau sudah di depan pintu ruang kuliah. Jadi keluar dosen yang lagi ngajar, beliau masuk. Selalu begitu, tidak pernah ditunggu terlambat oleh mahasiswanya. Nggak ada sebenarnya, nggak ada cerita. Masya Allah. Antum jangan iri ya. Ini emang khusus untuk materi kayaknya. Begitu saja. Tenang Ustadz Iklimin, nanti kita bagi dua. Saya setengah, antum setengah. Paling sama-sama 3.000. Ternyata rekaman beliau dari lingkungan mahasiswa yang melihat beliau selama ini, beliau itu selalu hadir di depan pintu ruang kuliah itu sebelum sebelum waktu beliau akan masuk mengajar. Itu rekaman. Salah satu yang luar biasa. Dan itu kita patut mencontohnya yang begitu. Walau kecil. Jadi Ustadz semuanya walau antum melakukan hal kecil, tapi istiqomah dan luar biasa bisa menjadi teladan bagi murid-murid antum lakukan. Saya dapat cerita kemarin ada seorang guru nih di sebuah pondok pesantren. Tahu yang dia lakukan rutinitasnya? Hanya kalau jalan ketemu sampah itu dia ambil itu toh. Dan tidak pernah dia bilang ke muridnya buang sampah itu tidak pernah. Tapi dia hanya melakukan kalau dia ketemu ada sampah entah di ruangan, entah di jalan atau entah di apa, sudah dia duduk ambil. Ternyata yang dia lakukan itu direkam sama muridnya. Kan murid lihat dulu buang sampah, tidak mungkin dia tidak ikut kan secara naluri. Kalau kita jalan nih sama ustadz kita, tiba-tiba ustadz kita yang ngambil sampah tuh, masa kita ustadz ini lagi sampahnya ustadz satu lagi. Kan kita ikut ngambil sampahnya, tidak mungkin kita buka lagi ustadz kita di sana, tidak mungkin. Terus dia itu ustadz ya. Jadi sengaja angin bertiup dari sana. Nah, yang tadi. Jadi itu kan rekaman luar biasa tuh. Walau kecil kita lakukan. Satu lagi, tahu Ustaz Anwar Rafiq enggak? Pimpinan pondok pesantren Al-Furqan tuh. Tahu yang direkam sama murid-muridnya yang terdahulu tentang beliau? Beliau orang yang pertama ditemukan di masjid sebelum azan subuh itu beliau. Kecil, tapi istiqomah terus direkam. Jadi itu teladan paling baik yang kecil-kecil itu kan jadi teladan di murid kita. Karena katanya orang perbuatan itu bisa mewakili 1000 kata-kata. Satu amal keteladanan itu dia bisa mewakili 1000 kata-kata teriakan. Ayo ke masjid, ayo buang sampah, ayo. Gak bisa. Nah, Ustaz sekalian, hal-hal yang kecil itu jangan disepelekan karena itu direkam oleh lingkungan kita semuanya. Termasuklah kita misalnya. Saya tidak tahu kalau ada polling atau kuesioner dari murid-murid kita tentang kita, sanggup nggak untuk dengar saya bacakan dari Ustaz semua. Kira-kira saya adakan polling nih khusus Ustaz Iklimin.
Saya sebarkan ke semua. Antum ngajar di SMP atau di SMA? SMP, SMP saja. Saya sebarkan boleh nih. Bagaimana tentang Ustadz Iklimi? Sebutkan baik buruknya dari A sampai Z. Sanggup nggak Ustadz Iklimi dengarin? Jangan ada sanggup. Kenapa? Karena ternyata rekaman kita di anak-anak kita itu sudah ada, bisa jadi Ustadz. Sudah ada. Kan kita dulu paling jago meniru guru kita kan? Dulu kalau kita di sekolah tuh paling jago niru semua guru-guru kita tuh. Dan kita tahu apa kelebihan yang sering diucapkan guru-guru kita. Oh kalau saat ini kalau ngajar ya begini-begini, kita bisa tiru di depan kelas ya. Dan demikian pula hari ini murid kita ke kita. Kalau baik yang kita sebutkan ke mereka sudah baik kamu. Kalau kita ternyata datang ya asal-asalan, maka mereka juga akan begitu tentang kita. Pernah lihat iklan obat mah nggak? Yang gurunya izin nggak hadir karena sakit mah itu? Nggak pernah lihat? Nggak pernah ya? Ada iklan dulu tapi sekarang sudah nggak ada kayaknya. Sekolah tiba-tiba gurunya sakit mah di ruang guru. Datanglah muridnya tanya, Pak belajar ya? Saya lagi sakit mah. Tapi namanya iklan kan pencitraan kan. Ditangkap sama muridnya itu, gurunya tidak ngajar hari itu. Lari dia dari ruang guru di ujung sana tuh ke kelasnya dengan sorak-sorai teriak gembira. Dikasih tahu temannya, Pak guru tidak ngajar. Semua kelas itu berpesta ya. Tidak ngajar gurunya. Dari sorak-sorai tiba-tiba gurunya masuk. Akhirnya itu jadi penderitaan mereka semua itu. Kenapa bisa seperti itu murid-murid kita kami sampaikan? Karena bisa jadi di murid kita itu kita ini guru yang tidak diharapkan oleh mereka. Ada guru yang tidak diharapkan masuk. Coba Ustaz ya, mau jujur Ustaz, mau jujur. Ada nggak dulu ketika kita sekolah ada guru yang tidak kita harapkan masuk di kelas kita? Sudah jujur kan? Bisa jadi hari ini kita kalau nggak memberikan yang terbaik ke murid-murid kita, itu kita masuk bagian guru yang tidak diharapkan itu, tapi jangan kita. Sudah biarin yang lain. Sebagaimana dulu kita mengharapkan guru-guru kita adalah guru-guru yang luar biasa, maka hari ini jadilah guru luar biasa untuk murid-murid kita. Karena sejarah itu terus akan berputar seperti ini, berulang. Dan kita ingin mengulang sejarah ini. Oleh karena itu Ustadz semuanya mari bersama kita maksimalkan semua kerja yang ada. Saya tulis beberapa ini kerja yang ada ini. Untuk kita bersama ya, kalau kita guru. Yang pertama Ustadz semuanya, kita ini punya kurikulum masing-masing yang kita ajarkan di pesantren. Kalau bisa dipedomani akan jadi pedoman bagian. Tapi saya tidak mau lama di sini. Saya mau lama di merencanakan pembelajaran. Ustadz semuanya, saya ingin sampaikan bahwasannya sekali lagi jangan kalah sama guru-guru yang ada di luar sana, dan ternyata mereka adalah guru-guru yang telah mempersiapkan generasi mereka untuk merusak Islam dan juga untuk merusak sunnah. Jangan sampai mereka lebih tekun, lebih kuat daripada kita. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita punya kurikulum, laksanakan kurikulum tahfidz. Misalnya apa sih kurikulum tahfidz, target, sasaran, dan capaiannya sudah dipedomani itu. Jangan buat kurikulum sendiri. Kemudian yang paling penting ya, ini saya mau sorotin ke Ustadz dan Ustadzah semua. Yang paling penting Ustadz dan Ustadzah sekalian, aib seorang guru itu masuk kelas tanpa ada perencanaan. Jangan kalau bisa jangan masuk kelas. Tapi jangan antum tak masuk kelas nanti antum bilang kemarin pemateri bilang jangan masuk kelas. Repot urusannya. Maksud saya jangan masuk kelas tanpa perencanaan. Di mana nih mau di kelas yang mau di asrama, rencanakan semuanya. Sehingga kita bisa berikan maksimal kepada anak didik kita. Tanpa perencanaan untuk masuk kelas akan ke ujung timur, ujung barat, tidak jelas nanti. Tidak ada yang dapat anak-anak itu dari kita. 2 jam pelajaran yang Ustadzah masuk ke kelas itu berarti 2 jam berapa puluh menit Ustaz? 70
70 menit ya. 70 menit itu adalah modal yang tidak boleh hilang begitu saja. 70 menit itu Ustaz atau rencanakan apa yang harus saya sampaikan di awal, di tengah, di akhir, rencanakan dia. Karena tanpa merencanakan seperti itu kita kehilangan kesempatan memberikan yang terbaik bagi anak-anak kita. Contoh ya, misalnya 70 menit. 70 menit itu Ustaz sekalian, misalnya saya di bagian pendahuluan itu saya kasih 10 menit misalnya. Karena saya harus ngabsen, saya harus tanya siapa yang sakit, kemudian saya harus persiapkan mereka belajar 10 menit misalnya. Sisa berapa menit? 60 menit ini kita pakai lagi, nanti di penutupan saya mau pakai 5 menit lagi misalnya, atau 10 menit lah, 10 menit lagi, karena saya harus tutup, saya harus buat kesimpulan pembelajaran hari itu, saya harus cek anak-anak ini sudah bisa apa tidak, kemudian saya harus sedikit memberikan nasihat di ujung pembelajaran. 10 menit, berarti sisa berapa menit? 50 menit. 50 menit inilah inti kita bergelut di ruang kelas itu. Kita mau kasih apa anak-anak ini di 50 menit ini atur. 50 menit ini materi saya misalnya ada satu hiwar, satu bab misalnya. 50 menit ini kira-kira gimana nanti saya pakai, itu dirumuskan sejak malam hari itu. Besok nih Ustaz saya ngajar ini, saya ngajar fikih besoknya, saya ngajar fikih 2 jam pelajaran. Berarti 2 jam pelajaran itu 70 menit. 70 menit itu tek saya akan ngajar. Nah, di perencanaan itulah kita nanti bisa menyisipkan hal-hal yang ingin kita sisip penting. Tapi kalau antum tanpa perencanaan, Ustaz, susah. Antum sedang berjalan tanpa arah tujuan. Dan antum tidak peduli nanti yang mau bisa dan tidak bisa, tidak peduli. Dan antum tidak merancang sesuatu yang bisa membuat anak antum bisa nanti. Modal guru itu ada di jam pembelajaran di kelas itu. Itu modal berharga, jangan dikasih lepas kemana-mana. Tahu Ustadz semuanya? Di dunia era digital ini ada 20 keterampilan yang harus digunakan oleh seorang agar dia eksis di dunia era digital. Salah satunya apa, tahu Ustadz semuanya? Salah satunya dari 20 ternyata yang tidak hampir tidak kita pikirkan. Itu tahu, ternyata dia tahu salah satunya dari 20 skill untuk hidup di dunia era digital itu adalah manajemen waktu. Mengatur waktu. Kenapa kalau tidak diatur waktu ini? Ternyata kalau tidak diatur waktu ini, maka dia akan berlalu dan kita kehilangan kesempatan. Nah, kehilangan kesempatan inilah yang ternyata membuat orang rugi di dunia digital, era digital. Manajemen waktu itu ditaruh salah satunya dari 20 skill hidup di dunia era digital. Harus orang yang bisa manajemen waktu. Dan kita guru, manajemen waktu kita di ruang kelas. Ustazah juga begitu. Gimana kalau guru tahfidz? Manajemen waktunya. Halaqah saya punya 7 orang, 2 jam pelajaran 70 menit, 70 menit saya atur. Berapa menit saya kasih pengarahan, berapa menit saya nanti akan suruh anak-anak setoran, berapa menit dia akan murojaah, berapa menit nanti menutup, dan saya kasih lagi pengarahan. Dan kita harus ngecek tuh pembelajaran hari itu, harus kita pastikan bahwasanya apa yang kita sampaikan ke anak-anak itu ternyata masuk dan mereka bisa dengan itu. Jangan dilepas begitu saja.